Soal dugaan ijazah palsu Jokowi sudah lama menjadi perbincangan publik dan kini jadi bola panas yang terus bergulir dan tak kunjung reda. Persoalan ini bukan hanya soal selembar kertas, tetapi menyangkut kredibilitas seorang pemimpin dan integritas sistem hukum di Indonesia. Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan pihak lainnya telah mengungkap berbagai kejanggalan. Tidak hanya soal ijazahnya, tapi juga kejanggalan skripsi hingga data akademiknya yang terus dipertanyakan publik. Meski Bareskrim Polri telah menyatakan ijazah Jokowi asli, namun publik tetap skeptis karena masih terdapat kejanggalan-kejanggalan ijazah Jokowi yang tidak terjawab. Terlebih Jokowi sendiri tidak pernah memperlihatkan ijazahnya ke publik. Padahal Jokowi harus menjawab keraguan publik karena transparansi itu adalah keharusan. Kalau ijazah itu asli, tentu dirinya tidak perlu takut diklarifikasi dan diverifikasi keasliannya karena publik berhak mendapat jawaban yang jelas dan meyakinkan. Namun, penanganan kasus ini dari sisi hukum malah menimbulkan persoalan baru. Laporan TPUA tentang dugaan ijazah palsu ke Bareskrim Polri baru ditindaklanjuti setelah Jokowi melapor balik soal pencemaran nama baik dan fitnah ke Polda Metro Jaya. Pemeriksaan Jokowi sebagai pelapor juga jauh lebih singkat dibanding pemeriksaan terhadap para pelapor dugaan ijazah palsu. Ini jelas mengikis rasa keadilan yang diharapkan masyarakat dari aparat penegak hukum. Selain itu, ancaman hukum kepada pihak-pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi makin menambah kekhawatiran publik. Padahal mempersoalkan adalah bagian dari demokrasi dan kontrol sosial yang sehat. Adanya kesan perlakuan khusus yang diberikan kepada Jokowi menjadikan publik mempertanyakannya, mengingat sangat bertentangan dengan prinsip hukum yang adil karena terjadi diskriminatif. Adanya pernyataan bahwa akan banyak pihak yang dijadikan sebagai tersangka terkait dengan laporan Jokowi di Polda Metro Jaya juga menambah kekhawatiran publik karena pernyataan tersebut menunjukkan adanya pengabaian terhadap asas praduga tak bersalah. Mengingat ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kebebasan berpendapat dan transparansi penanganan kasus. Publik semakin kehilangan kepercayaan karena kasus ini ditangani tanpa keterbukaan dan tanpa kejelasan. Padahal kepercayaan publik pada sistem hukum adalah fondasi utama sebuah negara demokratis. Menegakkan hukum dalam kasus ini bukan hanya soal membuktikan kebenaran ijazah, tapi soal memastikan bahwa tidak ada warga negara, termasuk yang pernah atau sedang memimpin negeri ini, yang berada di atas hukum. Di tengah ketidakpastian dan keraguan ini, publik menaruh harap besar kepada Presiden Prabowo. Disinilah peran Presiden Prabowo menjadi sangat krusial. Sebagai kepala negara dan simbol pemimpin baru, Presiden Prabowo harus menunjukkan sikap tegas dalam menegakkan supremasi hukum sesuai dengan komitmen dan janjinya. Presiden Prabowo punya kesempatan untuk membuktikan bahwa hukum berlaku sama untuk semua tanpa pengecualian. Menegakkan hukum dalam kasus ini bukan sekadar soal ijazah, tapi soal integritas negara dan keadilan bagi seluruh rakyat. Jika kasus ini dibiarkan tanpa penyelidikan objektif dan transparan, serta penyelesaian tanpa yang adil, maka bukan hanya kepercayaan publik akan semakin terkikis. Ini adalah momen penting di mana hukum harus ditegakkan tanpa kompromi politik. Hanya dengan begitu, bangsa ini bisa bergerak maju dengan fondasi keadilan yang kokoh. Penegakan supremasi hukum adalah janji dan kewajiban pemimpin yang ingin membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan bisa mengembalikan kepercayaan publik, sekaligus menunjukkan bahwa hukum adalah panglima tertinggi. Jadi, desakan publik bukan tanpa alasan. Ini panggilan agar Presiden Prabowo berani ambil sikap tegas demi keadilan, transparansi, dan supremasi hukum. Karena hanya dengan supremasi hukum yang kuat, kita bisa berharap Indonesia menjadi negara yang benar-benar adil dan demokratis. Publik menunggu tindakan nyata, bukan janji. Publik ingin presiden yang tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Bukan sekadar presiden, tapi penegak keadilan, dan Presiden Prabowo harus menjadi sosok itu. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan mendapatkan informasi terupdate dan dapat mengikuti analisa-analisa politik terkini lainnya. Terima kasih sudah menyimak.
Sampai jumpa di video berikutnya.